Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dan dapat melakukan dalam segala kehidupan kami, dalam kondisi apapun yang kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika virus membuat saudara pada saat ini merasakan banyak pergumulan, jika virus corona membuat keuangan saudara berantakan, usaha saudara terancam bangkrut, toko saudara mulai sepi, saudara kehilangan banyak pelanggan dan penumpang, kamu merasa terancam, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, menjadi khawatir akan apa yang kamu makan hari esok, juga keperluan sekolah anak-anak, saudara juga tidak saudara tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir, padahal sudah banyak hal-hal yang telah kita kuras demi menghadapi virus COVID-19 ini. Maka saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan akan mencukupkan keperluan. Walaupun mungkin kelihatan sudah menipis, walaupun mungkin kelihatan tidak karuan lagi, tapi yakinilah apa yang menjadi ungkapan iman daripada Paulus, bahwa Allah akan mencukupkan keperluan kita, maka inilah yang menjadi andalan bagi kita menjalani kehidupan ini. Dan inilah tema daripada renungan kita, yaitu Tuhan mencukupkan. Tuhan mencukupkan. Kenapa kita lupa kepada apa yang telah dilakukan oleh Yesus, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Kenapa kita lupa dengan kuasa Tuhan? Kenapa kita lupa akan mujizat Tuhan? Karena situasi yang tidak baik yang kita alami pada saat itu. Maka saudara yang terkasih, mari kita tetap fokus kepada kuasa Tuhan. Kita harus tetap fokus dalam pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari bangkitlah, semangatlah. Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan ini yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat Filipi pada saat itu. Jemaat Filipi adalah satu jemaat yang memperhatikan Paulus dalam pelayanannya. Mereka mendukung Paulus di dalam penginjilannya, sehingga Paulus dicukupkan. Paulus dicukupkan dengan keperluannya.
Maka saudara yang terkasih, inilah sesuatu hal ya, memang Paulus tidak bisa membalaskan itu kepada jemaat Filipi pada saat itu. Dan dalam keyakinan dia mengatakan melalui teks kita ini bahwa dia katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allahku. Ini adalah ungkapan iman daripada Paulus. Memang dia tidak bisa membalaskan itu, tapi Allah yang dia percayai, Yesus yang dia beritakan, pasti akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan daripada jemaat Filipi. Walaupun jemaat Filipi pada saat itu memberi bukan dalam kelebihan, walaupun mereka dalam kekurangan, tapi mereka mencoba, mereka dengan ikhlas membantu Paulus dalam pelayanan. Karena apa? Karena apa yang mereka berikan itu bukan hanya kepada Paulus, tapi itu adalah persembahan mereka kepada Allah. Maka ini yang harus kita iman dalam kehidupan kita. Walaupun situasi COVID pada saat ini, walaupun mungkin keuangan kita tidak normal pada saat ini, tapi jangan pernah kita melupakan untuk memberikan sesuatu untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah gereja. Ya, tetap kita tunjukkan apa menjadi kewajiban kita di tengah-tengah gereja kita. Yakin dan percaya memberi kepada Tuhan bukan berarti kita akan kekurangan. Memberi kepada Tuhan bukan membuat kita menjadi orang peminta-minta di dalam kehidupan ini. Maka saudara yang terkasih, inilah yang disampaikan oleh Paulus buat kita pada saat ini. Dalam kondisi yang menghadapi COVID-19 ini, maka saudara yang terkasih, mari tetap kita fokus memberikan waktu kita, memberikan diri kita untuk melayani Tuhan. Dan apa yang Tuhan berikan bagi kita sesungguhnya itu harus kita pakaikan untuk kemuliaan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari ketika Tuhan masih memberikan napas kehidupan bagi kita, berarti Tuhan mau izinkan melalui kehidupan kita Tuhan dipermuliakan. Maka saudara yang terkasih, mari melalui firman Tuhan ini, ya, apapun tadi yang kita alami pada saat ini karena virus COVID-19, jangan pernah berputus asa. Ya, jangan pernah berputus asa. Ingat, pemeliharaan Tuhan adalah yang sempurna. Keadaan boleh melumpuhkan kehidupan banyak orang, namun jika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Ia akan membuat kita tetap berdiri tegak sekalipun dalam keadaan sukar. Maka semangatlah, berpengharapanlah, berjalan bersama Tuhan. Maka yakin dan percaya kita akan tetap berdiri tegak, dan kita akan yakin dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Ia tidak akan membiarkan hidup kita dengan minta-minta. Ia tidak akan membuat kita sengsara. Tapi yakin dan percayalah, penyertaan Tuhan akan nyata kepada orang yang mengandalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan akan nyata kepada orang yang beriman kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari Allah memenuhi segala yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Tentu ada perbedaannya. Keperluan merupakan standar hidup, sedangkan apa yang kita inginkan terkadang ya itu adalah belum tentu hal itu kita perlukan dalam kehidupan kita. Dan keperluan dapat berkata cukup, sedangkan keinginan tanpa batas dan selalu berkata kurang. Inilah keinginan. Keinginan tidak pernah mengatakan cukup, tapi dia mengatakan kurang. Karena keinginan itu adalah suatu hal tanpa batas, tapi keperluan dapat mengatakan cukup. Maka saudara yang terkasih, mari, apa yang membuat saudara sekarang gelisah? Bukan karena tidak terpenuhi keperluan saudara, tapi karena banyak keinginan saudara yang tidak terpenuhi. Karena apa? Karena itu tadi, keinginan yang tidak terbatas. Padahal kehidupan kita terbatas pada saat ini.
Mungkin keuangan kita terbatas pada saat ini, tapi ketika diperhadapkan dengan keinginan tidak terbatas, inilah yang membuat kita terus bergumul, terus menderita di dalam kehidupan ini. Maka saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah sumber segala berkat. Kuasanya tidak bisa dihalangi virus apapun. Kuasa Yesus tidak bisa dihalangi pergumulan apapun. Pertolongan Yesus mampu menembus mara bahaya. Pertolongan Yesus mampu menembus pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Meskipun keadaan begitu sukar, walaupun keadaan kita begitu sukar, Tuhan membukakan aliran berkat yang baru dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, yakinlah berkat Tuhan itu akan baru setiap hari. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dirasakan oleh Paulus. Dalam Tuhan dia mengatakan cukup. Walaupun terkadang dia pernah tidak makan. Walaupun terkadang dia berkekurangan, tapi dia katakan itu jauh daripada cukup. Ketika dia hidup di dalam Tuhan, dan bahkan ketika dia bersyukur dalam segala apa yang dia rasakan dalam kehidupannya. Maka saudara yang terkasih, mari mungkin ketika kita keadaan kita mungkin tidak bersahabat, namun pemeliharaan Tuhan menopang kita dengan kuat. Ini yang harus kita imani. Walaupun keadaan mungkin tidak bersahabat, namun kita yakini pemeliharaan Tuhan menopang kita dengan kuat. Tuhan mengasihi kita dan pasti memenuhi kebutuhan kita. Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan. Maka saudara yang terkasih, mari kita yakini Tuhan kita sangat mengasihi kita, dan pasti Dia akan memenuhi kebutuhan kita. Karena apa? Karena Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan. Maka kita harus datang berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan daripada Tuhan, meminta petunjuk daripada Tuhan. Maka kita tidak tersesat dan kita tidak mengalami kebuntuan dalam segala apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Tapi justru Tuhan akan buka aliran-aliran berkat yang baru dalam kehidupan kita. Dan inilah sukacita kita di dalam terus percaya kepada Tuhan. Tuhan itu ajaib, percayalah kepadanya sepenuh hati, berdoalah dan mintalah dengan kesungguhan hati, maka kita akan melihat mujizatnya. Maka saudara yang terkasih, mari kehadiran Tuhan akan mendatangkan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita iman dalam kehidupan kita. Ketika Allah hadir dalam pergumulan kita, maka yakin dipercaya pergumulan itu akan berubah menjadi sukacita yang luar biasa yang tidak pernah kita rencanakan dalam kehidupan kita. Terpenting bagi kita adalah mari percayalah sepenuhnya kepada Tuhan, berdoa dan mintalah dengan kesungguhan hati, maka kita akan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Siapa sangka 5.000 orang mampu makan dengan 5 roti 2 ikan yang dibawa pada saat itu. Tapi ketika Yesus hadir dalam pergumulan itu, ternyata bukan hanya cukup, tapi ada sisa. Maka yakin dan percaya, marilah berkat itu nyata dalam kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan karena kuat kita, bukan karena situasi, tapi karena iman kita kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah akan memenuhi segala keperluan kita, bahkan melampaui keperluan kita itu, karena kekayaan dan kemurahan Allah dalam Kristus Yesus itu tidak terbatas. Maka saudara yang terkasih, mari sekali lagi kami bacakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Keperluan itu belum tentu hanya di dunia ini,
apa keperluan kita, yaitu keselamatan. Dan itu juga telah disediakan oleh Tuhan. Apa kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kita melalui Yesus Kristus, yaitu kebangkitan dari kematian. Itulah kemuliaan kita sebagai orang percaya. Kita akan dibangkitkan daripada kematian, dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Dan kehidupan kekal akan menjadi milik kita. Bukan hanya kemuliaan-kemuliaan yang ada di dunia ini, itu hanya sementara. Tapi kemuliaan yang akan Tuhan berikan bagi kita adalah kita akan dibangkitkan daripada kematian, dan kita menuju tempat yang sesungguhnya adalah tempat yang kita inginkan, yaitu kehidupan yang kekal. Maka saudara yang terkasih, mari Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Yang terpenting, yang terutama adalah mari ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan. Itu ingat ya. Ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, maka Dia akan menyediakan segala yang kita perlukan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan tambahkan apa yang menjadi keperluan kita dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, kalau kita bersama dengan Tuhan, seperti apa yang dikatakan dalam ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Jangan makin lemah, jangan makin lemas, jangan makin gelisah karena situasi kita pada saat ini. Tapi mari berdirilah tegak, berjalan bersama Tuhan, maka yakin dan percaya segala sesuatu bisa kita terobos untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita di dalam kehidupan kita. Mari bangkit, bersemangat, jalani kehidupanmu bersama dengan Tuhan. Amin.